ada kejadian anak kecil terculik, habis itu tiba-tiba dijumpai jasadnya udah mati dan juga ada bagian tubuh yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa kembali di podcast kali ini. Akan mengangkat, insya Allah masih viral ini, tentang pembunuhan yang berujung mutilasi. Ya, tepatnya kita akan berdiskusi tentang fenomena emosi berujung mutilasi. Masya Allah. Apakah selalu yang emosi itu pasti identik dengan mutilasi atau sebaliknya? Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, pemirsa, kita baru saja digegerkan ya dengan berita kejadian di Mojokerto, Jawa Timur, yang mereka ini pasangan katanya, yang laki-lakinya ini sering dikunciin katanya, dikunciin dari luar, nggak bisa masuk gitu. Terus kesel, dan itu berkali-kali dan berhari-hari katanya. Maka si laki-laki yang pernah berprofesi sebagai pejagal ini katanya akhirnya mengambil sebilah pisau atau golok dan membunuh pasangannya ini, terus dicincang-cincang. Anehnya dicincangnya sampai ratusan, walaupun menurut keterangan yang ditemukan oleh polisi ada di 2 tempat saja. Tapi Masya Allah, apakah seperti ini fenomena akhir zaman memudahkan menghilangkan nyawa kaum muslimin? Ini dua-duanya muslim dan muslimah. Kita temukan jawabannya bersama Ustazuna Ustadz Fauzi Junaidi Hafizallahu Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, baik-baik. Keluarga Antum sehat gimana? ya? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah, Anda juga sehat. Mudah-mudahan Ustadz, keluarga, dan tim teman-teman semua ya di Yayasan Sehat. Amin. Mudah-mudahan semua ya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat juga demikian. Amin, ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, kita mau tanya ini fenomena di hari-hari ini yang mudah menghilangkan nyawa orang lain, Ustaz. Terlebih pasangannya misalnya ya, karena tersulut emosi dengan berbagai masalah keduniaan misalnya, atau ujian yang dihadapi setiap harinya. Pandangan Islam terhadap bermudah-mudahan menghilangkan nyawa orang lain ini gimana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, tentang masalah fenomena banyaknya sekarang ini ya, fenomena orang mudah menghilangkan nyawa orang lain alias membunuh. Itu sebenarnya sudah dikabarkan oleh Nabi jauh-jauh hari dahulu gitu ya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, di antara tanda kiamat adalah kasratul harj wal qatl. Jadi banyaknya pembantaian, pembunuhan gitu ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, diantaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahu, dan kalau Nabi bersabda itu adalah berdasarkan wahyu yang ketika zaman Nabi belum terjadi. Walladzi nafsi biyadihi la tadhhabud dunya hatta ya'ti 'alan nasi yaumun la yadril qatilu fi ma qatal walal maqtulu fi ma qutil. Jadi kata Nabi, demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, dunia tidak akan hilang, maksud tidak akan terjadi kiamat, sampai akan datang pada umat manusia suatu masa di mana pembunuh nggak ngerti kenapa dia bunuh, dan yang terbunuh juga nggak ngerti kenapa kok dia jadi korban. Jadi saking seringnya, mudahnya orang membunuh, ya, dikit-dikit ada permasalahan kecil remeh dibunuh, membunuh dan sebagainya, ya, bahkan ada permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah, atau permasalahannya hanya tidak diberi uang sedikit saja, itu mainnya udah langsung nyawa. Ternyata hal itu adalah pernah dikabarkan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, dan ini sepertinya sudah terjadi di zaman sekarang, walaupun sebelumnya juga sudah demikian. Dan dengan demikian ini tentu saja ketika Nabi mengabarkan demikian, maka ini akan harus menjadi peringatan bagi kita kalau itu berupa hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah sebagai wujud bahwasanya apa yang disabdakan Nabi itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan semakin membuat kita yakin
akan kebenaran beliau dan juga membuat kita hati-hati, jangan sampai mentang-mentang Nabi sudah ngomong begitu, kita mewujudkannya, naudzubillah. Yang jelek-jelek ya. Malah kita harus hindari. Jangan sampai kita termasuk di dalam yang disabdakan Nabi itu. Iya, gitu. iya, Jadi iya. fenomena ini udah terjadi gitu ya. Jadi seperti itu. Masya Allah. Bahkan sama kaum muslimin, jangan kan terhadap non muslim, dengan sama kaum muslimin, bahkan ayah membunuh anaknya, anak membunuh ayah, suami membunuh istri, istri membunuh anak juga, membunuh suaminya pun juga ada. Orang membunuh tetangganya. Sampai dijelaskan dalam hadis itu begitu. Jadi di dalam hadis begitu, kasratul hajj. Kalau dalam redaksi lain, la taqumus sa'atu hatta yakthurul harju. Tidak akan terjadi kiamat sampai banyaknya kasus pembunuhan. Baik, baik. Tetangga membunuh tetangganya. Seorang membunuh kerabatnya sendiri, membunuh pamannya, membunuh anak pamannya alias sepupunya dia, dan lain-lain. Dan dia saat itu juga bingung, kenapa saya bingung? Naudzubillah. Jadi ini adalah hal yang mengerikan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari hal itu Amin, semua. amin. Sekaligus ini tanda nubuah, Ustaz ya. Ini buah. Jadi pasti yang dikabarkan itu Pasti, terjadi pasti. gitu ya. Wa'alaikumsalam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal seperti itu, Ustaz. Tapi Amin. pertanyaan begini, Ustaz. Biasanya kan kejadian itu bermula dari inspirasi. Gitu loh. Dapat inspirasi dari mana gitu loh. Nah, kita mau tahu nih sebenarnya yang pertama kali membuat sejarah pembunuhan ini siapa, Ustaz, sampai diikutin seperti ini gitu loh. Iya, Silakan, baik. Ustaz. Jadi di dalam hadis yang mulia Rasulullah SAW pernah bersabda, ternyata melakukan pembunuhan pertama kali adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam. Kalau dalam tafsir-tafsir disebutkan namanya Qabil membunuh saudaranya Habil. Qabil yang membunuh. Ya, saudara kandung itu. Saudara kandung. Kakak membunuh adiknya Sampai gitu ya. dimutilasi gak, Ustaz? Nah, kalau mutilasi tidak ada penjelasannya. Oh, nggak ada penjelasan. Jadi intinya yang dijelaskan adalah yang pertama kali melakukan pembunuhan adalah dia. Dan itu Nabi pernah bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala bni adam al-awwal kiflun min damiha. Wa dzalika li'annahu awwalu atau wa dzalika li'annahu kana awwalaman sannal qatla. Jadi tidak ada jiwa manusia yang terbunuh karena kezaliman. Baik. Jadi karena kezaliman dia sebenarnya nggak berhak dibunuh tapi terbunuh. Melainkan anak Adam yang pertama, maksudnya adalah Qabil menurut riwayat, menurut tafsir gitu ya. Melainkan anak Adam yang pertama itu Qabil mendapatkan bagian dari dosa pembunuhan tersebut. Jadi dapat dosa jariah. Allahu Akbar. Nah, Sampai kalau hari kasus kiamat. iya sampai hari kiamat. Insyaallah. Alasannya kenapa? Kata Nabi, karena dia adalah orang yang pertama kali membuat sunnah pembunuhan. Mencontohi pertama kali ya kasus pembunuhan. Yang mana sebelumnya belum ada. Nah, sebagai bukti dia termasuk orang yang pertama kali membunuh. Setelah membunuh saudara dia bingung nih mau saudara mau diapain ini. Dia panggul dalam waktu yang lama bingung. Akhirnya Allah utus 2 burung gagak yang bertengkar gitu ya. Akhirnya satu mati. Habis itu burung gagak yang masih hidup yang membunuh temannya ini menceker-ceker gitu ya. Dengan paruhnya istilahnya menggali-gali tanah, habis itu saudaranya kalau dijelaskan di hadis itu ya. burungnya yang terbunuh itu dimasukkan ke dalam lubang yang sudah digali itu, habis itu dikubur. Nah, dan itu dilihat oleh si Qabil. Oh, ternyata begini tuh. Ya ampun, saya harus niru gagak. Akhirnya melakukan seperti itu. Sayangnya sunnah sayyi'ah. Ya, sunnah sayan. Jadi kata-kata sunnah itu maknanya adalah thariqah, cara, metode gitu ya. Jalan. Dan juga jalan. Namun ternyata ini adalah jalan yang buruk. Jadi ini yang adapun yang pertama kali mutilasi memang kalau dicek itu di track kemana sejarah memang susah siapa yang melakukan. Susah nggak ditemukan. Yang jelas yang pertama kali melakukan pembunuhan adalah itu. Baik. Nah, itu kan tadi pertanyaan tadi tuh Qabil itu karena apa tuh, Ustaz? Apakah hak gitu loh membunuhnya itu, dan bukankah dalam Islam juga boleh ya pembunuhan itu tapi dengan hak. Nah, apa saja tuh yang dimaksud dengan haknya itu? Silakan, Ustaz. Oh, ada pembunuhan dengan hak juga sebenarnya. Baik. Kalau tadi dikisahkan Qabil membunuh saudaranya tanpa hak gitu ya. Dan setiap orang yang nanti terbunuh tanpa hak maka dia Qabil mendapatkan bagian dari dosanya tersebut. Nah, pertanyaan kalau memang ada pembunuhan yang hak, ada nggak? Jawabannya ada dalam Islam. Baik. Karena Islam walaupun melarang pembunuhan, namun Islam juga termasuk ya dalam kondisi-kondisi tertentu itu memperbolehkan adanya pembunuhan dalam rangka menjaga agama, menjaga jiwa orang lain juga.
kemudian dalam rangka menjaga harta orang lain juga ya. Nah, maka saat itu di antara kasus-kasus yang Islam itu memperbolehkan membunuh dan namanya korbannya atau membunuh dengan hak ini ya, di antaranya adalah karena seseorang habis membunuh orang lain. Kisos namanya gitu ya. Baik. Nah, itu pembunuhan sengaja namanya. Kalau pembunuhan sengaja Tapi terjadi dengan hak. Kalau ya. nah, maka saat itu seandainya dia diputuskan oleh pengadilan syariah bahwasannya dia telah membunuh sengaja, ya, nah maka saat itu urusan dikembalikan kepada keluarga korban. Keluarga korban ada 3 pilihan, antara dia menuntut hak kisos, Baik. ya, jadi nyawa dibayar nyawa gitu ya, atau kalau tidak maka saat itu bisa menuntut yang kedua yaitu diat. Udah saya maafkan tapi harus bayar diat untuk kami, bisa juga. Yang ketiga, Masya Allah. mereka bisa memilih memaafkan, tidak menuntut kisos dan juga diat. Jadi seperti itu. Oh. Kemudian boleh membunuh kalau memang dalam Islam zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, baik dia masih punya pasangan maupun sudah tidak punya pasangan lagi. Itu dalam Islam hukumannya adalah rajam sampai mati. Dan ini kesepakatan para ulama, ya, hanya orang sesat di zaman sekarang yang menganggap bahwasannya itu adalah tidak benar. Yang benar itu adalah memang hukumnya demikian. Kemudian berikutnya adalah karena murtad dari Islam. Oh, baik. Termasuk dalam kondisi murtad itu tidak hanya keluar dari Islam saja, mengganti agamanya. Ya, akan tapi dikatakan orang yang sudah keluar dari Islam adalah orang yang contohnya menghina Islam, menghina agama Islam, menghina Allah dan Rasulnya, ya, menghina kitab suci Islam dan lain-lain, pokoknya perilaku-perilaku yang ada itu. Itu kalau memang dilakukan oleh orang Islam, maka saat itu dia jadi murtad, dan kalau dia disuruh tobat tidak mau, maka pemerintah nanti akan itu menghukumnya. dia. Kemudian yang keempat, karena ulama menjelaskan ada 10 sebab seorang Masya boleh Allah. dibunuh. Masya Allah. Ya, boleh dibunuh. Dengan hak. Seperti dia dengan hak itu ya, benar. Ya. Di antaranya adalah karena dia meninggalkan sholat. Masya Allah. Karena meninggalkan sholat, disuruh sholat nggak mau juga, maka saat itu pemerintah berhak untuk demikian. Masya Allah. Ya, gitu ya. Kemudian karena dia melakukan praktek sihir. Yang kelima, karena praktek sihir. Syirik. Nah, untuk bisa menghilangkan bahayanya sihir, maka saat itu tukang sihir bisa dibunuh kalau dia memang nggak berhenti dari itu. Kemudian yang berikutnya adalah karena dia pernah berhubungan intim sesama jenis LGBT gitu ya. Artinya dia homoseksual. Sudah sempat berhubungan, kalau dalam hadisnya itu dia melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Ya, menyodomi orang dari duburnya, menyodomi dubur laki-laki. Maka kata Nabi, man wajadtumuhu ya'malu amal qaumi Lutun faqtulu fa'ila wal maf'ula bih. Jadi bunuhlah orang yang nusuk dan yang ditusuk. Yang nusuk ke dubur orang lain dan yang ditusuk duburnya, na'udzubillah. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi Abu Khalid, yaitu menzinahi binatang, menyetubuhi binatang. Maka saat itu Nabi menyuruh bunuhlah orang yang menzinahi tersebut, menyetubuhi tersebut, dan juga binatangnya. Kemudian ada lagi dikarenakan dia menjadi pemuka ahli bid'ah. Jadi karena khawatir bid'ahnya itu tersebar dan bid'ahnya itu menyebabkan orang keluar dari Islam. Maka saat itu agar bid'ah ini tidak tersebar kemana-mana, maka pemerintah berhak untuk membunuh dia kalau memang dia didakwahi tidak bisa juga gitu ya. Kemudian ada lagi dikarenakan seseorang melakukan praktek hirobah. Hirobah itu melakukan kerusakan yang membuat orang atau melakukan kemaksiatan yang membuat orang itu jadi mencekam, takut. Kalau keluar rumah takut. Ya seperti dia. Lah itu kayak kemarin tuh, Sob. Bukan. Provokator segala macam tuh. Jadi orang pada takut keluar gitu. Bisa masuk. Kalau memang kalau contoh provokator seperti itu, kalau memang mereka dicegah tidak bisa melainkan dengan cara dibunuh, maka boleh dibunuh. Tapi kalau bisa dicegah dengan cara selain dibunuh, maka tidak boleh langsung dibunuh gitu ya. Contohnya ada kejadian anak kecil terculik, habis itu tiba-tiba dijumpai tubuhnya sudah mati dia, jasadnya udah mati dan juga ada bagian tubuh yang diambil. Wah, itu di mana-mana itu marak itu. Jadi fenomena gitu. Jadi fenomena. Ada lagi perempuan keluar, ternyata dia dibunuh, sebelum dibunuh dia diperkosa. Itu di mana-mana dan itu membuat orang takut keluar rumah. Nah, kalau ketemu itu pelakunya, berarti saat itu dia melakukan hirobah, itu bisa dibunuh oleh pemerintah. Jadi dalam rangka untuk bisa menjaga keamanan itu tadi. Jadi termasuk ya menjaga itu tadi ya, untuk menjaga kehormatan orang. Termasuk juga untuk menjaga diri kita. Itu boleh membunuh orang yang menyerang kita dengan senjata, untuk
ngelawan kita gitu ya, atau untuk Nakutin, ngambil harta ngancam, kita gitu ya, atau ingin menodai istri kita atau keluarga kita boleh membunuh dia, nggak apa-apa. Kalau memang tidak ada cara lain untuk mencegah dia melainkan dengan cara membunuh. Sebab dia juga mungkin bawa senjata gitu ya. Iya. Maka saat itu diperkenankan. Tapi kalau kita membunuh, Ah, ah. hukumnya kita yang membunuh gimana? Nah, itu pernah dijelaskan Nabi gitu. Gimana wahai Nabi kalau ada orang datang pada saya ingin mengambil harta saya. Oke, baik. Kemudian Nabi bersabda, "La tu'tihi malak." Jangan dikasih dong. Oke. Jangan dikasih. Terus ara'aita in qatalani? Gimana kalau dia ngelawan saya? Terus Nabi bersabda, "Qatilhu, lawanlah dia." Oke. Kemudian ara'aita in qataltuhu? Bagaimana pendapat engkau wahai Nabi kalau saya membunuh dia? Iya. Huwa finnar, dia di neraka. Oh, Masya Allah. Ara'aita in qatalani? Kalau dia yang malah membunuh saya, fa anta fil jannah, kamu di surga. Jadi intinya nggak apa-apa, boleh dalam kondisi demikian. Jadi di dalam itu juga Islam menunjukkan bahwasannya Insyaallah. Islam itu menginginkan kita itu jangan lemah, bela diri. Kalau memang bisa dipertahankan harta, karena Islam menganggap harta itu penting walaupun tidak yang paling penting gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Baik. Itu diantara sebab-sebab bolehnya membunuh dalam Islam. Jadi intinya kalau dikatakan Islam itu keras, ya itu kan menurut Anda. Tapi Islam melihat secara keseluruhan. Jadi menghilangkan sebagian nyawa dalam mereka menyelamatkan agama, menghilangkan sebagian nyawa dalam mereka menyelamatkan yang lain, nyawa-nyawa yang lain, menyelamatkan kehormatan orang yang lain, menyelamatkan harta orang lain dan sebagainya. Masuk jihad itu satu. Gitu seperti Jihad itu. ya. Nah, jihad fisabilillah. Oke. Nah, tapi pertanyaan gini saat tadi tuh. Apa namanya? Qabil itu dengan hak apa bukan, Ustaz? Kalau bukan, karena apa itu? Kalau Apa Qabil dengan sepele membunuh Habil tentu saja tidak dengan hak. Karena mau kisahnya dalam kitab-kitab tafsir, Nabi Adam kan ketika anak-anaknya yang jumlahnya 40, karena Nabi Adam itu ketika punya anak, Hawa itu melahirkan selalu kembar selama 20 kali kelahiran, 40 ya? berarti 40 anak. Dan ketika mereka sudah dewasa kan ingin dinikahkan. Tapi ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dinikahkan dengan yang sama barengan kembarannya itu tidak, tapi dengan yang lain. Nah, saat itu ketika Qabil lahir dengan kembaran perempuannya. Iya. Perempuannya itu cantik gitu ya. Sedangkan kembarannya si Habil, adiknya itu tidak cantik. Saya nggak mengatakan jelek ya. Jadinya, Ya kurang menarik lah. Jadinya laki-laki perempuan Gitu ya. Laki perempuan semua kembar itu. Akhirnya Qabil dinikahkan atau dijodohin sama Nabi Adam, dan itu Nabi Adam juga nggak sembarangan, itu berdasarkan wahyu gitu. Iya. Qabil dijodohkan dengan pasangan kembarannya si Habil. Habil dijodohkan dengan kembarannya si Qabil. Dan saat itu Qabil gak terima, itu kembaran saya, harusnya saya yang lebih berhak mendapatkannya. Nah, karena demikian itu akhirnya Nabi Adam alaihissalam memberikan keputusan sebagai ayah, sudah kalian coba melakukan persembahan kepada Allah, siapa saja persembahannya yang diterima, maka saat itu dialah yang berhak menikahi si pasangannya si Qabil itu. Dan akhirnya Qabil melakukan persembahan kepada Allah dengan hasil bumi dia, karena dia adalah petani gitu ya. Hasil buminya dia, yang sebagian ahli tafsir jelaskan bahwasannya dia mempersembahkan hasil bumi yang sekedarnya gitu. Nah, kemudian Habil yang solih ini yang baik, dia mempersembahkan ternaknya yang bagus dipersembahkan. Nah, ketika dikumpulkan ternyata yang diterima adalah korbannya si Habil. Loh, kok korbannya si Habil? Berarti menunjukkan saat itu keputusan dari Allah lebih ridho Habil menikah dengan pasangan kembarnya siapa? Si Qabil gitu. Tapi Qabil nggak terima. Qabil nggak terima. Nah, karena nggak terima, kok bisa persembahan saya nggak diterima? Terus dinasihati sama saudaranya Habil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima persembahan dari orang-orang yang bertakwa, gitu ya. Udah akhirnya karena didorong rasa dengki, iri dan juga emosi, akhirnya dan dia tidak bisa tahan itu. Itu dia. Akhirnya dia membunuh saudaranya. Yang padahal sebelum sudah dikasih tahu, dinasehatin. Itu dia, Ustaz. Ya, jadi seperti itu. Makanya poinnya di situ, Ustaz. Berarti karena emosi nih, Ustaz. Emosi, benar. Emosi, hasad. Pertanyaannya begini, kita nih kemarin misalnya baru kurban, Ustaz. Ya kita habis ini yang syar'i ya. Menyembelih karena Allah, habis ngegorok aja ada adabnya, Ustaz ya. Betul ya. Baca dan seterusnya, dan gak langsung putus kan, Ustaz ya. Ya, ini sama hewan, kalau misalnya langsung putus, langsung di tempat itu kita
kupingnya kita cacak-cacak juga langsung badannya juga, itu aja nggak adab gitu Ustaz ya. Iya, nggak beradab, Harus Shay. dikulitin dulu dan seterusnya kan. Nah ini ke seorang wanita atau muslimah ya, Muslimah. yang kejadian sekarang sampai dicincang-cincang gitu dalam satu berita itu hampir ratusan kali karena emosi. Nah ini Islam bagaimana Ustaz memandang mutilasi ini Ustaz? Udah tadi bunuh kita udah tahu hukumnya, terus apalagi ditambah mutilasi, ini gimana? Kalau memutilasi binatang setelah disembelih dengan cara yang syar'i, ya memang itu boleh, semua ulama sepakat boleh. Karena tujuan untuk dimakan kan nggak mungkin kita makan Dibagi-bagi. dalam bentuk yang besar Iya, gitu ya. betul, Makan betul. waktu lah. Iya, iya. Nah itu perlu dimakan, perlu dipotong-potong gitu. Kalau memang sudah disembelih dengan sembelihan yang syar'i dan saat itu boleh. Baik tulangnya atau dagingnya dan lain-lain silakan halal gitu ya. Kemudian masalahnya nih bagaimana memutilasi manusia, tentu saja berbeda. Ya. Nah, para ulama yang saya tahu dari kitab-kitab mereka ketika membahas masalah muslah, kalau bahasa Arabnya muslah itu mutilasi atau masulah gitu. Ya. Itu mereka membahas itu dengan orang kafir dalam peperangan, dalam medan jihad. Oke, baik. Nah, ulama menjelaskan sebelum, jadi memutilasi hukumnya memutilasi orang kafir sebelum meninggal. Baik. Itu para ulama menjelaskan ya ada diperinci. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Bolehnya itu kalau dalam kondisi belum dikuasai, belum ditangkap. Ya, belum ditangkap. Contohnya sebelum ditangkap kita ingin memerangi dia, ingin membunuh dia, tapi ternyata bunuh malah kena kepalanya, Oh, nggak sengaja. malah kena tangannya, malah kena ini, itu tidak mengapa. Oh, baik. Semua ulama bilang Toto boleh. buntung. Ya tiba-tiba begini malah dia bisa Tangannya. menghindar, namun ternyata kupingnya, buntung, ya. malah ininya itu nggak apa-apa. Oh, baik. Itu sebelum terkuasanya. Jadi qabla dhafar namanya. Nah, tapi setelah dhafar, setelah dikuasai, udah ditangkap, udah jadi tawanan, dia nggak bisa apa-apa. Maka yang dia pengen itu tidak boleh. Oh, baik. Masya Allah. Ini sebelum Islam ini ya. itu adab ya. Jadi kalau dia termasuk algojunya di kalangan orang kafir, kalau ingin bunuh dengan cara langsung saja. Jadi kata Nabi, fa idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh maka perbaikilah cara membunuh. membunuhnya. Jadi jangan dengan cara muslah dulu. Dipotong hidungnya dulu, ini dulu. Enggak boleh itu. Jadi dalam seperti itu semua ulama nggak bilang nggak boleh gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian memutilasi dalam kondisi dia sudah mati gimana orang kafir. Ini orang kafir membahas. Jadi bahasan orang kafir. Jadi jasad dari orang yang tidak beriman ketika mereka sudah berhasil terbunuh dalam medan peperangan, boleh nggak dimutilasi? Semua ulama bilang tidak boleh juga. Ya, karena dia ini anak Adam, harus dimuliakan gitu ya. Kecuali adalah mimbabil muamalah bil misl, yaitu memperlakukan dia semisalnya. Contoh, dia pernah memutilasi kaum muslimin. Ya, maka saat itu ketika dia meninggal boleh melakukannya. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aqabatum fa'aqibu bimitsli ma uqibatum bih. Jadi kalau kalian membalas, maka balaslah seperti yang kezaliman yang pernah menimpa kalian. Balas seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tapi seandainya kalian bersabar, maka kesabaran itu lebih baik gitu ya. Itu lebih baik. Artinya kalau sudah dibunuh selesai sudah. Itu lebih baik. Tapi Islam membolehkan memutilasi kalau memang dia pernah mutilasi. Tapi kalau dia tidak pernah mutilasi, sudah cukup bunuh saja udah. Selesai. Ini orang kafir. Kita membahas orang kafir. Adab ya, Masya Allah. Orang kafir aja diperlakukan demikian itu. Jadi setelah dia terbunuh udah nggak usah ada istilah namanya dendam, itu yang terbaik, sudah cukup dia dikubur aja udah. Lalu bagaimana dengan orang beriman? Orang beriman itu dihormati, dimuliakan dalam keadaan mereka masih hidup dan juga sudah meninggal. Jadi tidak boleh dia. Dan itu adalah menjadi dosa besar. Tambahan lagi dosa bagi orang yang membunuhnya dengan sengaja demikian. Jadi membunuh sengaja, tapi kita membunuh sengaja itu udah besar. Tambah lagi dia mutilasi, dia melakukan suatu keharaman yang lain gitu ya. Na'udzubillah. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Semakin menarik diskusi kita kali ini Ustaz. Iya, baik. Kita minum dulu Ustaz, silakan. Oh boleh. Silakan Ustaz. Iya, kayaknya segar ini ya. Iya. Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu sama orang kafir aja seperti itu Ustaz. Apalagi nih misalnya pasangan sendiri, Na'udzubillah. terus keluarga sendiri. Udah nggak bisa bayang.
karena emosi, masya Allah. Iya. Terus Makanya ketika Nabi ditanya, para sahabat kan dengar Nabi begitu ya ngomong, itu kok orang berani membunuh tetangganya sendiri, kerabatnya sendiri, pamannya Iya, sendiri. iya, iya. Terus itu orang punya akal nggak Nabi? Ya memang mereka udah dicabut akalnya ketika itu. Jadi udah nggak ada akalnya. Hawa ya, Kalau udah nggak ada akal, udah kayak binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillah. masya Allah. Nah, tadi itu berarti Ustaz, kan secara hukum di dunia ya, Mm-mm. misalnya kalau dia memang pernah melakukan mutilasi, kafirun nih Ustaz ya. Mm-mm. Terus juga kita dapetin orang itu ketika berperang boleh dimutilasi lagi. Nah, ini kalau misal sama muslim, itu ancamannya apa Ustaz di dunia maupun di akhirat tuh ya? Udah membunuh, terus memutilasi pula lagi. Ini Iya. orang ini seperti apa ini nanti Ustaz? Nah ini masalah ini berkaitan dengan hukum membunuh kaum muslimin ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Jadi orang beriman tidak mungkin dan tidak boleh membunuh orang beriman lainnya kecuali karena nggak sengaja. Baik. Ya seperti itu. Jadi nggak akan mungkin perilaku orang beriman seperti itu. Jadi dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa saja membunuh orang beriman secara sengaja, berarti kalau ada mutilasi itu berarti Niat. dia udah niat dari awal. Udah niat banget itu. Bahkan Dia bawa mengarahkan profesinya, dia jagal sebelumnya iya, katanya. Oh, dia udah. terobsesi dengan profesi dulu dia. Iya. Kalau dulu jagal hewan masih boleh, alhamdulillah. Tapi ini jagal manusia, na'udzubillah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja membunuh orang beriman secara sengaja, maka balasannya adalah pertama adalah neraka jahanam. Kekal dia di dalamnya. Kekal berarti lama sekali di neraka. Yang kedua, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka sama dia. Nggak ada rahmatnya Allah terhadap dia. Terus yang berikutnya adalah wala'anahu, Allah melaknati dia. Makna melaknat itu adalah Allah menjauhkan dan mengusir dia dari rahmat Allah. Dan yang terakhir Allah wa'adalahu 'adzaban 'azima. Allah akan menyediakan untuk dia siksaan yang sangat besar. Jadi makanya kalau orang sudah melakukan pembunuhan itu seakan-akan agamanya jadi sempit, rahmat bagi Allah dalam agama jadi sempit. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Jadi seorang beriman itu dikatakan luas di dalam agamanya, terus menerus ya dikatakan luas di dalam agamanya. Ya dapat kemudahan dalam dia melakukan kemaksiatan, ada solusi. Melakukan kemaksiatan apapun dia ada solusinya. Itu makna keluasan dalam agamanya. Ada solusi dari setiap maksiat yang dilakukan selagi dia tidak melakukan pembunuhan yang diharamkan. Nah gitu ya. Selagi tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Nah seperti itu. Jadi kalau dia sudah seperti itu, maka saat itu seakan-akan sempit bagi dia, nggak ada solusi bagi dia untuk tobat. Jadi berat sekali gitu ya. Harusnya dibunuh juga gitu Ustaz berarti. Hukuman kalau di ini tadi ya. Iya. Kisos ya. Kalau penjara seumur hidup belum ini Ustaz. Nah belum. Setimpal ya. Belum. Itu baru haknya siapa? Baru hak keluar kerabatnya. Iya betul. Sebab orang yang membunuh dengan sengaja itu dia urusannya 3 hak, urusannya panjang. Pertama hak Allah, oke lah dia bisa tobat. Hak keluarga, oke lah dia bisa dihukum mati. Tapi kan ada hak berikutnya yaitu hak korban. Hak korban. Nuntut dia nanti. Iya nanti dinuntut masih. Kan ngeri kan? Kecuali kalau nanti dia akan diambil pahalanya tuh. Jadi dalam kisos akan diambil pahalanya oleh orang yang pernah dibunuh. Tapi yang membunuhnya ngomong gini Ustaz, saya kepancing emosi, dia duluan gitu loh. Gua nggak ada gitu. Bikin saya jadi emosi, dikunciin melulu kalau macam, apa misalnya dimintain duit melulu dan seterusnya. Gitu ya. Jadi psikologis gitu yang dialaminya. Akhirnya luapannya dibunuh. Itu nggak ada uzur tuh Ustaz, begitu. Nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada uzur ketika itu nanti di hadapan Allah. Makanya orang beriman harus benar-benar belajar agama supaya dia dekat dengan agama, dapat nasihat dari Allah dan Rasul supaya dia tahu walaupun dia sekesal-kesalnya tidak sampai melakukan hal yang berlebihan demikian itu, na'udzubillah. Baik. Nah, yang terakhir Ustaz, apa aja nih kira-kira nih kita mau kasih tahu ke pemirsa tips-tipsnya nih. Yang jelas kan tadi kalaupun membunuh dengan hak pemerintah loh, ya
atau pemimpin kaum muslimin yang mengeksekusi, jangan orang per orang nih ya. Iya, betul. Oke, tips apa aja agar kita terhindar dari perbuatan memutilasi nih yang dasarnya mungkin emosi tadi Ustaz. Terus yang Iya. keduanya nanti sekaligus menutup, silakan Ustaz disampaikan hikmahnya dari fenomena kejadian ini. Ya Silakan. tentu saja pertama ya, agar kita terhindar dari perbuatan membunuh itu, pertama kita harus memiliki akhlak yang mulia. Pertama akidah dulu, akidah yang kuat, pesan akidah yang kuat tentang adanya hari akhir. Baik. Kalau dia membunuh orang lain, kita harus ada akidah iman pada Allah dan hari akhir. Dan harus yakin bahwasanya perbuatan pembunuhan itu, kalau saya membunuh misalnya, saya akan benar-benar disiksa oleh Allah. Di sana ada hari pembalasan yang tidak tidak selesai di dunia saja. Nah, itu yang akan membuat takut orang beriman untuk melakukan hal itu. Kemudian berikutnya adalah menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ya, saling memaafkan, ya. Seandainya marah, ya menahan marah, karena menahan marah itu adalah termasuk ciri dari ahli surga. Wal kaziminal ghaiz, menahan marah. Dan untuk bisa menahan marah caranya gimana? Nabi kita SAW sudah memberikan tips-tipsnya. Ya, kalau marah berwudu, kemudian marah, dalam kondisi marah dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biasanya kalau orang marah-marah disuruh istighfar. Nah, itu keliru. Yang benar ta'awudz. Tapi enggak lazim ya orang ngomong gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Nabi juga menyuruh kita ketika marah dalam keadaan berdiri kita duduk. Duduk juga masih marah, maka saat itu kita lebih rendah lagi itu dengan cara berbaring. Kemudian Nabi juga bersabda ketika kita marah, diam. Jangan diperturutkan itu keinginan dalam pikiran kita mau ngomong itu diterusin gitu. Soalnya kita ngomong, nanti kita dengar lagi hal yang lebih pedes. Wah, seperti itu kadang. Sono kena setan, sini kena setan. Seandainya sono kena setan, kita yang bisa menguasai setan itu tadi. Jadi seperti itu. Dan juga hal-hal yang lain lah intinya. Jadi jadi akhlak mulia itu kalau benar-benar diamalkan, insya Allah nggak ada yang namanya pembunuhan. Insya Allah nggak ada yang namanya pembunuhan itu tadi. Nah, jadi seperti itu, wallahu a'lam. Masya Allah. Terus hikmahnya apa nih Ustaz? Terakhir Ustaz. Dari fenomena yang sangat mengerikan ini dan juga mudah-mudahan nggak terulang gitu. Amin. Malah ambil contoh, ambil nasihatnya dari yang seperti ini, dinasihatin bukan dari film-film, apa profesi, apa nafsu, atau kejadian sebelumnya yang memutilasi. Gimana Ustaz pelajaran hikmah yang Ya memang iya. Segala sesuatu yang sudah terjadi walaupun itu adalah maksiat ternyata ada hikmahnya. Dan itu pasti dikehendaki oleh Allah. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak semua yang Allah kehendaki ternyata Allah suka. Tapi kenapa Allah menghendaki demikian? Itu ada hikmah lain yang hendak Allah ciptakan, ya, yang itu tidak Allah berikan kalau memang tanpa ada kejadian buruk ini. Sama seperti penciptaan iblis, penciptaan neraka, itu ternyata ada hikmah semua. Kenapa Allah nggak suka iblis tapi Allah ciptakan? Allah kehendaki. Nah, termasuk ini juga hikmah kenapa adanya banyak kasus pembunuhan, termasuk mutilasi, parah gitu. Yang pertama tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperlihatkan bahwa sabda Nabiku ini benar loh. Apa yang disabdakan Nabi tentang kejadian pembunuhan di akhir zaman yang begitu banyak itu benar, sehingga manusia akan bertambah yakin seperti kita gitu. Kemudian hikmah berikutnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengampuni dosa-dosa orang yang membunuh. Orang yang membunuh. Iya, Allah bisa jadi ada. Jadi bukan berarti orang yang membunuh itu nggak ada harapan sama sekali dia neraka udah kayak orang kafir, tidak demikian. Karena dosa pembunuhan adalah dosa yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Kalau sudah demikian masih ada harapan, walaupun harapannya kecil. Harapannya kecil tapi tetap ada. Dia ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga nantinya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghapus dosa-dosa orang yang membunuh kalau dia mau tobat kepada Allah. Dan ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala akan bergembira dengan tobatnya dia. Karena bisa jadi ada yang bertobat, dia benar-benar Allah akan punya tobatnya. Ya, jadi seperti itu. Karena Allah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi." Ya, min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah. Jadi dan seterusnya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tuh lebih senang, lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan salah satu kalian yang sedang berada di atas kendaraannya, kemudian berada di tanah lapang gitu ya, padang pasir yang luas, ternyata kendaraan tersebut hilang dengan perbekalannya dan saat itu dia merasa putus asa.
Merasa putus asa bahwasanya diri akan mati. Namun ternyata di keputusasaan itu ternyata ontanya atau kendaraan tersebut malah datang dengan membawa perlengkapannya, makanannya, minumannya. Wow, saat itu dia saking senangnya berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Itu saking seneng ya. Kebalik ya. Dia salah karena saking senengnya nggak bisa ngatur ya, nggak bisa ngatur ucapannya gitu ya. Akalnya udah jadi kayak nggak bisa. Orang bilang mind blowing gitu ya. Jadi benar-benar seperti itu. Akhirnya ya seperti itu. Itu senang banget dan Allah Subhanahu wa taala lebih senang daripada itu. Nah, demikian. Kemudian ada hikmah lain, Allah Subhanahu wa taala tentu saja ingin menghapus juga dosa dari orang yang terbunuh. Nah, ingat Abu Khalid bahwasannya ada sabda Nabi SAW yang berbunyi bahwasannya ummati hadhihi ummatun marhumah. Ya. Jadi umatku ini kata Nabi SAW adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Laisa 'alaiha adzabun fil akhirah. Umat ini tidak mendapatkan siksaan di akhirat. Ya. Wa 'adzabuha fid dunyal fitanu wazzalazilu wal qatlu. Kan tetapi siksaan untuk umatku ini di dunia adalah dia akan mengalami fitnah-fitnah. Ya, maksudnya cobaan-cobaan begitu banyak yang menggoyahkan agamanya, namun ternyata dia masih teguh di atas agamanya. Termasuk siksaan di dunia bagi umat ini adalah gempa-gempa bumi yang banyak gitu sehingga dia meninggal. Nah itu. Nanti kalau sudah dapat begitu, dia nanti di akhirat nggak disiksa lagi, insya Allah gitu ya. Kemudian pembunuhan. Artinya orang Islam yang pernah terbunuh, nah pembunuhan itu akan menghapus dosa-dosa dia dan insya Allah dia tidak akan terkena siksaan nanti di akhirat. Itu hikmahnya. Walaupun kondisinya itu berat, ya kondisinya membencikan kita gitu ya. Tapi itu ternyata Allah mempunyai hikmah di dalamnya. Ya seperti itu. Dan juga membuka pintu dakwah. Karena kalau ada orang ingin membunuh, marah sama saudara kita bisa nasihat, sabar udah. Nah dengan kata sabar gitu, itu kan berarti dia menyuruh pada kebaikan. Betul. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah orang dari kemungkaran. Udah sabar. Udah memang dia begitu dan lain-lain, jadi dikasih kesabaran itu pahalanya besar. Jangan sampai membunuh. Kamu nanti kalau sudah emosi nanti kamu keterusan dan sebagainya. Itu nasihat dan itu adalah kebaikan. Ya. Jadi dan juga banyak lagi hikmah yang begitu banyak. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan betapa banyak hikmah di dalamnya walaupun di situ kejadiannya buruk. Jadi seperti itu. Dan lain-lain hikmah begitu banyak gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Ustaz Fauzi Junaidi Al-Syafizullah taala banyak memberikan ilmu kepada kita. Ternyata Islam itu memiliki banyak pelajaran dan juga Allah mendahulukan kasih sayangnya timbang murkanya. Tapi cukuplah jadi pelajaran buat kita. Jangan ditiruin yang jelek-jeleknya, begitu Ustaz ya. Dan boleh tambahan dikit aja. Iya, silakan Ustaz. Menuntut ilmu penting tuh. Iya gini. Yang pertama memang ada hadis tentang masalah kalau sudah membunuh itu Nabi melarang untuk memutilasi. Dan juga Nabi ada hadis beliau pernah berpesan kepada pasukan perang, khususnya panglimanya gitu ya. Ketika mereka berperang, Nabi bersabda, "Ughzu bismillahi fisabilillah, wala taghduru, wala taghullu, wala tamsulu atau wala tumathilu, wala taqtulu walidan." Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah di dalam sabilillah. Jangan kalian berkhianat, jangan mengambil jarahan sebelum dibagi gitu ya. Dan jangan kamu memutilasi, pesan Nabi gitu. Berarti maksudnya orang kafir aja jangan dimutilasi begitu ya. Kemudian jangan membunuh anak kecil. Jadi Masya Allah luar biasa Islam. Namun ternyata banyak orang berpaling dari ini. Semoga Allah kasih hidayah pada kita semua dan saudara-saudara kita yang lain. Amin. Kita juga gitu. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah Ustaz. Amin. Tidak terperosok ke hal-hal yang melawan atau bertentangan dengan Islam. Baik pemirsa, sangat bermanfaat dan juga kami mengajak pada pemirsa di program dakwah dan lembaga Mil Zakat kita banyak memiliki kegiatan-kegiatan atau program-program, diantaranya dakwah sunnah peradaban Nusantara. Kami memiliki dai-dai sampai ke daerah-daerah yang sangat terpencil atau jauh ya di Nusantara, maka kita namakan daerah peradaban Nusantara. Dan juga ada dai kami yang kami utus di daerah Jepang. Dan juga kami juga memiliki program-program yang sangat banyak, diantaranya
baksos, tebar baksos pada saat Ramadan dan juga di bulan-bulan akhir tahun, bulan Desember. Terus juga bantuan kepada kaum duafa, ada yang kurang mampu dari peserta didik kita, terus juga masyarakat luas pada umumnya, dan juga program-program lainnya seperti pengentasan kemiskinan, pengentasan gizi buruk, dan selanjutnya bagi pemirsa yang ingin ikut andil ke program-program yang tadi kami sebutkan, silakan membantu kami dan bahu-membahu menginfakkan atau juga memberikan dukungan, ya. Yang kalau kita hitung program kami sebulan aja ada 60 juta nih pengeluarannya. Maka bagi pemirsa yang ingin membantu, silakan, cukup misalnya 50.000 per bulan, tapi misalnya banyak ya yang membantu, insya Allah tertutup program yang tadi kami butuhkan selama sebulan, ya. Itu setiap bulan dikali setahun, ya. Silakan jamaah ke nomor BSI kami, Bank Syariah Indonesia, atas nama Laz Ibnu Hajar di nomor 7278413378. Kami ulangi, 7278413378 atas nama Laz Ibnu Hajar. Bisa mengonfirmasi bantuannya ke nomor 0815 kali 2192, 0815 kali 2192, bagian dakwah dan juga Laz Ibnu Hajar. Demikian podcast kali ini, dan insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan-kesempatan yang sangat menarik lagi, tentu dengan solusi pendekatan dari Quran dan Sunnah menurut salafun saleh. Kami yang bertugas mohon undur diri, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.